Shalom semuanya, apa kabar sahabat-sahabat Marsahap Podcast? Kami berharap Nasiam semuanya dalam keadaan sehat, diberkati dan sukacita. Gimana kabar Bang Adrian? Kabar baik Kak, kabar baik. Ada sukacita? Ini udah kayak sekolah minggu ya, Kak Yeni nih. Iya Bang, soalnya kan Sukacita, kita sukacita Kak. ini minggu kedua ya memasuki Trinitatis gitu. Jadi kok kayaknya semangatnya makin luar biasa. Baik, sahabat-sahabat Marsha Podcast, kita akan memulai sermon kita pada saat ini untuk Minggu tanggal 22 Juni 2025 gitu ya. Jadi kita akan memulainya. Doa pembuka kami minta untuk Bang Pendeta Adrian membawakannya. Baik Kak, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mencoba untuk lebih lagi memahami firman-Mu melalui sermon ini. Berkatilah kami Tuhan agar firman-Mu boleh kami sampaikan dengan baik, menjadi berita sukacita bagi setiap orang yang menonton dan yang mendengarkannya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Terima kasih doanya Bang Pendeta Adrian. Jadi mohon maaf untuk Sobat Mersapa Podcast ini suasananya lagi kurang sehat gitu ya. Masih ada bapil gitu. Jadi kalau nanti agak-agak ini mohon dimaklumi gitu ya. Oke, yang menjadi teks kita pada minggu ini diambil dari Lukas 8 ayat 26 sampai dengan ayat 39. Kami akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya,
Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan ini lumayan panjang gitu ya, Bang Adrian ya. Nah, kita masuk dalam topik mingguan yang menarik gitu sebenarnya ya. Ini berbicara tentang kuasa roh jahat dan setan atau satan atau simbolis gitu. Nah, ternyata Bang Adrian, kalau kita tadi membaca apa yang disebutkan dalam teks ini yang menceritakan bagaimana kuasa simbolis yang banyak itu ternyata tunduk di bawah kuasa Yesus gitu. Nah, ternyata kita tidak hanya menyaksikan kuasa Yesus terhadap kuasa-kuasa roh jahat dalam pasal 8 ini, Bang. Tapi di sini kita akan menemukan dalam pasal 8, sebelum masuk ke teks ini, Yesus sudah meredakan angin ribut gitu ya. Bagaimana kemudian kuasa Yesus dinyatakan di alam semesta ini. Lalu kemudian setelah teks ini juga kita melihat bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan gitu. Jadi ada 4 kuasa yang sangat luar biasa yang kita saksikan dalam Lukas pasal 8 ini. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam konteks kita, yaitu Yesus di sini dikatakan judul besarnya pada ayat 26. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Bagaimana ini Bang Adrian, ada pengantar yang boleh di-share ke kita ya tentang teks kita yang menarik. Ya, kami persilakan Bang Pendeta. Ya, terima kasih Kak Pendeta Agnes. Jadi ya benar tadi ya, ini penulis Injil Lukas. Memang kalau kita perhatikan dari segi gaya penulisannya, penulis Injil Lukas ini, yaitu seorang Lukas, seorang tabib atau seorang dokter, dia memang eh, memiliki karakteristik yang khusus di dalam menjelaskan siapa Yesus. Penekanannya adalah Yesus itu adalah Tuhan dan Mesias. Jadi Yesus sebagai Tuhan ditekankan oleh penulis Injil Lukas ini, oleh Lukas sendiri adalah Tuhan yang melakukan banyak mujizat, yang tidak diragukan kemahakuasaannya, yang berkuasa atas setan, yang berkuasa atas orang sakit, yang berkuasa atas segalanya. Itu makanya sebelum teks kita ini seperti Kak Pendeta Agnes tadi bilang soal angin ribut pun Tuhan berkuasa, dan sekarang ini soal setan pun eh, Tuhan Yesus juga ditunjukkan dengan jelas oleh penginjil Lukas, dia sangat berkuasa, sangat berdaulat pada kuasa setan. Jadi kesimpulan kita melihat Injil Lukas ini memang akan kembali kepada gaya penulisan Lukas itu sendiri, yaitu menjelaskan tentang ketuhanan Yesus dan kemesiasannya sekaligus. Jadi dalam konteks Lukas 8 ini kita akan melihat bagaimana Yesus menaklukkan setan dalam rangka menunjukkan kepada kita para pembaca Injil Lukas ini bahwa Yesus benar-benar memiliki kuasa yang melebihi, melampaui, tidak bisa bahkan didekati oleh kuasa setan. Sebesar apapun, sebanyak apapun seperti legion tadi itu, tidak akan mampu karena sudah jelas bahwa Injil Lukas menjelaskan tentang Yesus berkuasa atas segalanya. Nah, itu sedikit pengantar secara umum Kak tentang Injil Lukas. Ya, jadi memang menarik cara pandang Lukas ini ya. Dan menarik juga cara dia menjelaskan tentang bagaimana ketuhanan Yesus yang sangat luar biasa itu. Tadi saya mencatat apa yang dikatakan oleh Bang Adrian bahwa ketika Lukas menjelaskan Yesus sebagai Tuhan yang sudah melakukan banyak mujizat, yang sudah berkuasa atas alam, setan, sakit, maka memang tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kuasanya itu. Dan tadi saya mengutip apa yang dikatakan oleh Bang Pendeta Adrian bahwa kuasa Yesus itu melebihi dan melampaui
Maka sangat tidak heran kalau kita masuk ke dalam Lukas 8 ini, ketika Yesus dan murid-muridnya mendarat di Gerasa, lalu kemudian ternyata di sana mereka menemukan seorang laki-laki yang sedang dirasuki oleh setan-setan. Nah, ingat ya, penekanannya bukan satu setan. Kalau misalnya mau di berapa setan kira-kira ini tidak tahu, karena setan-setan berarti banyak gitu ya. Banyak setan. Dan sudah lama dia tidak berpakaian, ia tidak tinggal di dalam rumah, tetapi di pekuburan gitu ya. Kenapa kemudian sesuatu yang berhubungan dengan setan ini itu berada di kuburan, lalu kemudian tidak tinggal di dalam rumah, lalu kemudian tidak berpakaian? Apakah ini ingin menjelaskan sedikit tentang setan itu, Bang? Apakah setan itu tidak suka di tempat yang ramai? Apakah memang ini menandakan bahwa laki-laki itu apa ya, dia ingin diseret dan laki-laki itu harus tunduk kepada setan ini gitu? Ini ingin menjelaskan apa? Sebelum kita masuk nih, Bang, ke ke ayat berikutnya. Ya, silakan, Bang Pendeta Adrian. Iya, jadi secara konteks geografis memang Gerasa ini kan dekat, ini daerah Dekapolis ya, daerah yang cenderung dihuni oleh orang-orang non-Yahudi. Yep. Jadi mereka agak kepinggiran begitu. Jadi ini memang Okay. disebutkan di dalam beberapa sumber, orang-orang yang ada di daerah ini memang kehidupannya memang mirip-mirip seperti orang Samaria, karena setiap orang non-Yahudi pasti dianggap najis, dianggap tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Nah, ini juga sedikit sebenarnya mau Lukas mau tekankan bahwa Yesus itu pun eh, datang untuk memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan, keselamatan itu kepada semua orang secara inklusif, secara universal gitu. Jadi termasuk daerah Gerasa ini pun Yesus datang dengan inisiatifnya. Jadi Yesus datang bersama dengan murid-muridnya, dan memang pada saat itu sudah terjadi, ya sudah terjadi seorang laki-laki itu tadi. Nah, indikasinya memang eh, setan ini kan memang soal kuasa ya, soal kuasa. Jadi itu makanya Lukas mengambil satu eh, contoh bagaimana Yesus itu menaklukkan kuasa roh jahat, itu juga menekankan soal penaklukan itu. Jadi laki-laki itu tidak berpakaian, dia tidak tinggal di rumahnya, daerah pekuburan, itu juga menunjukkan bahwa lebih berkuasa setan itu untuk mengendalikan si laki-laki itu. Jadi secara umum kita bisa simpulkan ya, memang bila bila setan yang berkuasa atas kita, maka tidak tertutup kemungkinan dia akan mengendalikan kehidupan kita. Mau dia bawa kemana, dan kebetulan pada saat konteks Gerasa ini, ya memang dia lebih menjauh lagi dari komunitas pemukiman, dia lebih ke daerah pekuburan begitu. Karena memang seperti itu konteks setan di dalam memperdaya orang-orang. Dia akan mengendalikan, dan dia tidak membuat kita kehilangan kuasa atas diri kita sendiri. Begitu, Kak Pendeta Agnes. Ya, jadi memang kalau misalnya kita boleh sedikit melihat ke belakang ya, dalam perjanjian lama, kata iblis, setan itu kan muncul sebanyak ada tiga ya, dalam tiga kitab gitu. Satu Tawarik, Ayub, dan juga Zakaria. Dalam perjanjian lama, di situ menurut pembacaan saya, bahwa setan itu sering disebut sebagai iblis, dan setan itu adalah musuh gitu ya. Lalu kemudian kalau kita boleh melihat itu secara umum dalam perjanjian baru, setan itu adalah iblis, Satan yang kemudian membawa manusia jauh dari Allah, katanya. Jadi saya ingat ya, ketika iblis mencobai Yesus gitu. Dari situ aja udah kelihatan sebenarnya kalau kuasa Yesus itu lebih besar gitu ya dari setan itu. Tapi ada sedikit ini yang perlu kita pahami juga ini, Bang Adrian. Setan itu punya kuasa nggak? Gitu. Ya kan? Kalau dari penjelasan Bang Adrian tadi, setan itu punya kuasa dalam diri manusia, gitu ya. Berarti dalam diri manusia, setan itu bisa berkuasa. Kalau dari teks ini kita melihat memang
si laki-laki tadi tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan dirinya, kan? Artinya kalau misalnya laki-laki itu punya kuasa, dia tidak akan dibawa ke kuburan, dia mungkin akan berpakaian gitu, tapi ternyata tidak gitu. Jadi kuasa setan itu mempengaruhi dia. Tapi ini menarik, Bang. Kalau kita masuk lagi ya, setelah tadi dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak berkuasa, kemudian dia dikendalikan oleh setan gitu. Tapi ternyata apa yang terjadi pada ayat 28? Ketika dia melihat Yesus gitu. Kemana perginya kuasa setan ini gitu ya. Ketika dia melihat Yesus, ini menarik loh. Dia berteriak dan tersungkur di hadapan Yesus gitu. Jadi kalau ada orang yang takut sama setan, bertobat lah gitu ya. Karena ternyata setan juga tersungkur di hadapan Yesus. Bahkan pada ayat seterusnya itu, pada ayat 31, setan-setan itu memohon kepada Yesus. Ini dua bagian yang saya catat. Apa sih yang dilakukan setan yang punya kuasa itu kepada Yesus gitu ya. Ternyata dia tersungkur di hadapan Yesus, lalu dia memohon kepada Yesus. Ini bagaimana kira-kira kita boleh menjelaskan ini kepada sahabat-sahabat tercinta kita ini, Bang? Silakan, Bang. Ya, kembali lagi soal penekanan saya tadi, bagaimana kemahakuasaan Tuhan itu secara detail disampaikan melalui perikop ini, bahwa setan itu sendiri pun mengenali Yesus sebelum Yesus eh, berbicara kepada dia. Begitu Yesus datang dan setan yang masuk merasuki si laki-laki itu langsung mengenali Yesus. Mm-mm. Artinya adalah setan itu mengakui kemahakuasaan Yesus. Jadi pertempuran kuasa antara setan dan Yesus itu jelas disebutkan dalam Injil Lukas, mulai dari bagaimana setan itu menguasai laki-laki sampai kepada dia sendiri menyerahkan kekuasaannya itu. Jadi Oke. ketika dia dalam kekuasaannya mengendalikan si laki-laki, bertemu dengan Yesus langsung berbanding terbalik. Dia berkata, dia langsung meminta Yesus, memohon kepada Yesus supaya jangan disiksa, dan dia punya permohonan seperti bendera putih kalau sedang bertempur kan. Kalau bendera putih dikibarkan berarti dia sudah mengaku kalah dan dia minta pengampunan. Ya, minta minta dia menawarkan diri untuk supaya tidak dibunuh atau dibinasakan. Itu konteks perang pada saat itu. Maka dia berkata kepada Yesus supaya dia memohon supaya tidak dibinasakan atau tidak disiksa begitu. Jadi ini sekali lagi menekankan, ya, setan itu mengakui kemahakuasaan Yesus, mengakui kekuasaan Yesus itu dengan cara dia langsung menyerah begitu. Dia tidak lagi merasa superior, dia langsung inferior, dia langsung merasa tidak bisa berbuat apa-apa ketika Yesus datang. Saya Ya, melihatnya seperti itu, Kak. oke. Dengan kata lain ya, ketika kita menyaksikan di sini bahwa setan itu ternyata mengakui tentang Yesus, dia mengakui tentang kemahakuasaan Yesus. Ini kan terjadi di daerah non-Yahudi gitu ya. Apakah boleh kita katakan bahwa ini juga bagian dari eh, keselamatan itu gitu, bagian Yesus untuk menjangkau mereka yang belum mengenal tentang kuasa gitu ya, cara Yesus bagaimana dia memperkenalkan dirinya, bagaimana dia memperkenalkan kuasanya itu dalam kehidupan orang non-Yahudi gitu. Nah, ini juga tadi menarik gitu, mungkin sahabat-sahabat Mas Podcast yang ada di rumah atau dimanapun, eh, tadi kan pada ayat 30 kan Yesus itu bertanya ya kepada dia, "Siapakah namamu?" gitu. Lalu kemudian pria yang kerasukan itu mengatakan Legion gitu. Bang Pendeta Adrian, ini kira-kira apakah ini nama satu satu setan atau ini menjelaskan apa ya? Legion itu samakah dengan nama setan gitu? Ya, jadi legion ini eh, diambil dari istilah militer Romawi ya, yang kalau dalam beberapa sumber dikatakan sekitar 6.000 prajurit, 6.000 begitu. Jadi ini mau mengatakan bahwa jumlahnya banyak dan terorganisir. Jadi
Itu makanya nanti kita lihat di ayat berikutnya, Kak Pendeta, ketika disuruh pergi ke babi-babi, kawanan babi-babi itu, semuanya langsung ke situ. Karena sudah terorganisir. Mereka itu eh, kumpulan prajurit begitulah. Kalau legion itu kumpulan atau banyaknya setan-setan itu dikumpulkan dan mereka itu terorganisir dengan satu perintah begitu. Kalau masuk ke dalam laki-laki, mereka masuk ke situ. Kalau mereka disuruh pergi, mereka pergi ke kawanan babi-babi yang ada pada saat itu. Itu jadi makanya kalau kita lihat istilah legion, dia bukan menunjukkan sebuah nama eh, seorang setan begitu, tapi lebih kepada penamaannya itu disebabkan oleh istilah istilah militer Romawi. Jadi Hmm, legion itu adalah kumpulan prajurit ya, 6.000 prajurit. Jadi legion itu mewakili sifat dari kawanan setan-setan itu. Jumlahnya banyak dan terorganisir. berarti dia legion ini merujuk kepada jumlah ya, Ya, ya. bukan nama pribadi gitu atau nama seorang, tetapi dia ingin menjelaskan bahwa keberadaan laki-laki yang sedang dirasuki itu jumlah setannya tidak satu dan namanya tidak legion, tetapi itu merujuk kepada jumlah yang banyak. Berarti setan juga suka berkumpul-kumpul ya, Bang ya? Ya, ada yang berkumpul, ada yang menyendiri. Karena kan di sini kalau misalnya mereka mengangkatkan dari istilah Romawi tadi, legion itu ada 6.000 prajurit, berapa setan kira-kira yang berada di dalam tubuh laki-laki itu gitu ya. Kemudian terorganisir pula mereka gitu, disuruh pergi ke babi, semuanya pergi ke babi. Nah, ini kita masuk ke satu hewan ini ya Bang ya. Kenapa harus ke babi? Itu kan uh, ini permintaan mereka ya. Karena apa? Pada ayat 32 gitu ya. Karena mungkin apakah memang karena mungkin di sana hanya ada hewan babi gitu ya? Atau memang apa hubungan babi dengan setan gitu? Atau bagaimanakah posisi babi ini dalam kehidupan masyarakat Gerasa yang non Yahudi atau ada kaitannya ingin menjelaskan apa gitu, Bang? Ya, jadi non-Yahudi dalam tradisi Yahudi itu sendiri disebut orang-orang yang najis. Dan babi juga bagi pemahaman orang Yahudi adalah najis seperti itu. Jadi ini mengidentikan bahwa eh, kenapa Yesus mengabulkan permintaan itu karena bagi Yesus memang eh, permohonan setan itu sendiri eh, identik juga dengan kenajisan itu. Ya, Jadi ya. tidak tidak diberikan sebuah tempat yang kemudian layak bagi setan itu, tapi kenajisan itulah yang dianggap sebagai cocok untuk dipindahkan dari laki-laki itu ke kawanan babi. Jadi memang tidak tertutup kemungkinan bahwa Yesus mengabulkan permohonan itu ya karena dua hal itu tadi yang identik, soal kenajisan dan iblis itu, setan itu sudah benar-benar mengaku akan kemahakuasaan Yesus sehingga Yesus menunjukkan forgiveness-nya, pengampunannya. Ya, Jadi ya, ya. kan kalau dalam sebuah peperangan ada pengampunan kepada orang yang sudah menyerah begitu. Jadi Yesus menunjukkan bahwa ketika dia berkuasa Mm-mm. nggak apa-apa mengabulkan permohonan itu karena toh juga dia sudah dalam posisi sudah kalah atau Ya. dia sudah ditaklukkan begitu. Oke, berarti ketika ini pada ayat 32 kan ketika mereka memohon, mereka meminta agar Yesus memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu dan kemudian Yesus mengabulkan permintaan mereka. Ternyata ini bagian dari kemenangan Yesus juga ya, di mana dia memang sudah menaklukkan kuasa sibolis itu dan kemudian Yesus juga uh,
menempatkan setan-setan itu, mengizinkan ya, memperkenankan setan-setan itu untuk memasuki babi-babi itu. Dan katanya di situ bahwa babi-babi itu mati lemas gitu ya. Jadi ini yang bisa kita saksikan ya, bagaimana kemudian bahwa legion yang dalam jumlah besar tadi itu pun ternyata bisa tunduk dan takluk di bawah kuasa Yesus gitu. Nah, kejadian ini kan disaksikan oleh orang-orang yang ada di situ ya Bang ya. Kalau pada ayat 26 dikatakan Yesus dan murid-muridnya, berarti murid-murid melihat ini gitu. Lalu kemudian selain dari murid-murid pada ayat 34 ada yang mengatakan bahwa di sini dikatakan bahwa penjaga-penjaga babi itu melihat, berarti ada penjaga babi itu, dalam arti kata babi itu juga banyak gitu ya, karena ada yang menjaga. Mereka menyaksikan dan melihat apa yang terjadi pada saat itu, lalu kemudian mereka menceritakannya, dan kemudian orang-orang yang ada di kampung itu kemudian keluar, mereka melihat dan mereka datang kepada Yesus. Tentu ini kan menjadi sesuatu cerita yang viral mungkin pada saat itu, dan bisa jadi itu belum pernah terjadi, ya kan? Itu belum pernah terjadi dan menggemparkan gitu, sehingga ada banyak juga orang yang datang, benar nggak itu ya, benar nggak itu ya, lalu kemudian mereka datang kepada Yesus. Nah, kita lihat di sini, uh, kalau misalnya kita melihat sesuatu yang belum pernah terjadi gitu ya. Nah, pada ayat 35 saya mencatat di sini, saya menggarisbawahi pada ayat 35, mereka melihat, tidak hanya melihat Yesus ya, mereka tidak hanya melihat Yesus, tetapi mereka juga orang-orang yang ada di kampung itu, orang-orang yang datang kepada Yesus pada ayat 35, mereka melihat bahwa orang yang dirasuki setan itu, yang tadi tidak berpakaian, yang tadi berada di kuburan, tempat yang terpencil, tempat yang sunyi, tapi ternyata sudah berpakaian dan sudah waras gitu. Artinya orang itu sudah disembuhkan gitu, kalau kita boleh melihat ya. Orang itu sudah disembuhkan dan dia sudah berpakaian, dia sudah waras, dia sudah lepas dari kuasa setan. Tentu kan seharusnya mereka bersyukur ya Bang ya. Iya kan? Tidak ada lagi kuasa legion itu gitu. Harusnya mereka takjub gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa kemudian pada ayat 37 itu ya, kenapa kemudian setelah mereka menyaksikan bahwa orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan, dia telah berpakaian, dia telah waras, kenapa kemudian mereka meminta bahwa Yesus itu meninggalkan mereka gitu? Ini kan menarik nih Bang. Kenapa gitu? Kenapa, apa yang melatar belakangi? Apakah karena mereka rugi gitu ya, rugi, babi-babinya mati gitu, ada kerugian secara ekonomi di situ, atau apa karena mereka takut terhadap kuasa yang superior tadi, atau karena mereka menolak Yesus gitu? Ini, atau ada pandangan lain gitu Bang. Kenapa kemudian mereka pada ayat 37 mereka meminta kepada Yesus supaya iya, Yesus itu meninggalkan mereka sebab mereka ketakutan gitu. Ketakutan ini disebabkan karena apa gitu? Boleh di-share Bang sama kita semua. Silahkan Bang. Jadi memang sudah sangat jelas tadi kalau kita lihat alasan dari orang-orang Gerasa itu menyuruh Yesus pergi dari tempat mereka itu disebutkan di sini karena mereka takut. Jadi ketika pertama mereka melihat si laki-laki itu sudah berpakaian dan waras, mereka takut. Jadi ketakutan mereka itu lebih condong kepada penolakan kepada Yesus atas kemahakuasaan yang tidak mereka mengerti itu. Jadi memang eh, tidak semua orang menyambut Yesus disebabkan oleh karena ketakutan dan ketidakmengertian. Jadi mereka tidak mengerti siapa Yesus itu dalam kemahakuasaannya. Lalu yang berikutnya, ketakutan itu memang bisa saja berdasarkan atas apa yang mereka alami. Jadi mungkin pengaruh dari babi-babi itu sudah terjun ke jurang, tetapi lebih condong kepada bagaimana mereka menerima Yesus sebagai Tuhan. Sebab eh, mereka kelihatan sekali tidak menyambut
seperti kalau kita compare dia dengan kisah perempuan Samaria, begitu perempuan Samaria itu bercerita tentang siapa Yesus, banyak orang percaya. Tetapi orang non-Yahudi ini berbeda. Bahkan ketika si laki-laki yang sudah sehat, yang sudah dibebaskan dari roh jahat itu, meminta untuk ikut bersama Yesus, tapi Yesus menolak dan menyuruh dia tetap di situ, justru itu kelihatan sekali bahwa Yesus mau orang itu bersaksi tentang siapa Yesus itu dengan kemahakuasaannya. Jadi dalam hal ini kita melihat bagaimana orang-orang Gerasa itu kelihatan sekali tidak menyambut Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Itu yang saya lihat, Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya gitu. Jadi kita bisa sama-sama tahu gitu ya, kenapa kemudian mereka meminta Yesus untuk meninggalkan mereka. Nah, ternyata ketidakpahaman, ketidaktahuan, ketidakmengertian kita terhadap siapa Yesus pun bisa menimbulkan beberapa respon ya, respon yang berbeda-beda gitu ya. Tapi tadi Bang Pendeta Adrian juga sudah menjelaskan tentang uh, orang-orang Samaria gitu. Jadi memang ini memberitahukan kepada kita semua bahwa tidak semua orang menerima apa yang sudah dilakukan Yesus. Sebagaimana maksudnya sehebat apapun kuasa yang sudah diperlihatkan oleh Yesus, sehebat apapun orang-orang sudah diselamatkan, ternyata ada juga orang yang tidak menerima itu gitu. Makanya memang kita sebagai orang Kristen harus belajar untuk memahami ya, untuk mengerti, memahami tentang siapa Yesus itu sehingga apa? Sehingga kita bisa menerima dia gitu. Kita bisa ya sedikit banyaknya memahami bagaimana karya Yesus itulah di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir ini Bang, sebelum kita masuk ke refleksi ya, yang terakhir di sini dikatakan bahwa ketika mereka penduduk daerah Gerasa itu menyuruh Yesus untuk meninggalkan mereka, dan kemudian orang yang telah ditinggalkan laki-laki itu tadi ya, dia meminta supaya uh, dia ikut gitu ya, dia ikut kepada Yesus. Tapi kemudian, nah ini juga menarik. Yesus bilang, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu gitu. Jadi kan beberapa kali kita menemukan ketika Yesus melakukan mujizat, dia bilang jangan kasih tahu siapa-siapa gitu. Ingat gak sih? Tapi kemudian di sini Yesus bilang pulanglah, ceritakanlah gitu. Saya sih memahami seperti ini ya. Memang kita kita tidak bisa memahami Yesus itu secara utuh gitu. Karena kalau misalnya kita sebagai manusia bisa memahami dia secara utuh, dia bukan Allah gitu. Justru di dalam ketidakpahaman kita yang utuh, yang sempurna itu justru disitulah dia sebagai Allah yang maha kuasa. Nah, di sini dikatakan ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah. Berarti sebagai orang-orang yang diselamatkan, Yesus menghendaki agar kita tidak diam. Artinya di Minggu Trinitatis yang kedua atau pertama ini, kemarin yang pertama, yang kedua, kita diminta untuk memberitakan ya, memberitakan tentang karya Allah. Bagaimana kita bisa memberitakan karya Allah itu di dalam keberadaannya, perannya yang tri tapi tunggal gitu ya. Allah yang tritunggal tapi esa itu. Dia sebagai bapa, dia sebagai anak, dan dia sebagai roh gitu. Jadi uh, ada mungkin yang ingin Bang Pendeta Adrian tanggapi tentang pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah. Silakan Bang. Dua hal sebenarnya, Kak, yang mendasari dua perbedaan itu tadi, yang seperti Kakak bilang tadi, ada satu perikop eh, Yesus itu melarang orang yang telah disembuhkan atau sebuah peristiwa mujizat itu tidak diberitahukan pada saat itu juga. Tapi di perikop kita ini justru Yesus menyuruh secara langsung menceritakan itu kepada setiap orang. Nah, eh, alasan yang pertama adalah sesuai dengan konteks. Bila konteksnya pada saat itu Yesus tidak merasa bahwa pemberitaan akan siapa dirinya itu belum tiba pada waktunya, maka Yesus akan cenderung mengatakan
jangan beritahukan kepada siapa-siapa. Tetapi bila dalam konteks Yesus sudah melakukan begitu banyak perjalanan yang harus menekankan soal siapa dirinya, seperti konteks Lukas ini, karena baik yang mendahului perikop kita maupun yang setelah, kita akan melihat tentang mujizat-mujizat Yesus. Jadi dasar itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus menyuruh laki-laki yang sudah sembuh itu tadi dari kendali setan itu untuk menyampaikan siapa dirinya, Allah Allah yang maha kuasa itu tadi, yang senada dengan minggu kita Trinitatis, bahwa dia adalah Allah yang berkuasa melalui Kristus dan Roh Kudus. Jadi itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua adalah mengapa ada perbedaan itu? Karena Yesus sendiri memang melihat ada yang menerima dan ada yang menolak. Jadi pada saat Yesus melihat konteks seperti Gerasa ini, tidak semua orang menyambut dengan baik, sehingga bagi Yesus pemaknaan akan mujizat itu memang harus lebih sering diceritakan. Karena memang kita di sini melihat jelas sekali eh, belum semua orang atau mungkin mayoritas orang tidak menerima Yesus. Maka Yesus dengan secara langsung menyuruh si laki-laki itu untuk menceritakan, karena itu perlu dalam misi pembebasan Allah yang universal itu tadi. Itu Oke. menurut saya. Ya, terima kasih untuk Bang Pendeta Adrian yang sudah menolong kita ya untuk memahami teks ini mulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 39. Tadi kalau kita boleh membaginya menjadi 4, yang pertama semua orang bisa dirasuki oleh kuasa simbolis. Tuh. Lalu kemudian yang kedua, iblis itu memiliki kuasa gitu. Kemudian yang ketiga, ternyata kuasa Tuhan, kuasa Yesus itu melebihi dari kuasa simbolis. Sebesar apapun kuasa iblis itu, mereka tetap takluk di bawah kuasa Tuhan. Maka mari kita bersama-sama hidup di dalam Tuhan, percaya di dalam Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia supaya kita jauh dari kendali simbolis yang membawa kita semakin terpuruk, membawa kita semakin terasing gitu ya. Dan yang keempat, mari saksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita sehingga semua orang boleh tahu bagaimana Allah yang berkarya itu terus-menerus tidak pernah berhenti mulai dari penciptaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Oke, baik Bang Pendeta Adrian, terima kasih. Mungkin boleh refleksi sekalian closing statement. Ya, ada 3 hal yang mau saya sampaikan ke pendeta. Yang pertama, perikop kita ini bukan hanya menceritakan tentang pengusiran setan, tetapi lebih luasnya lagi adalah tentang bagaimana Allah itu bermisi di dalam mentransformasi kehidupan manusia. Kita perhatikan laki-laki itu tadi mengalami transformasi dari keterpinggirannya, dari keterjauhannya dengan Tuhan. Dia tidak berpakaian, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki martabat, terus dia tunduk pada kuasa setan, dia di daerah pekuburan, tapi ditransformasikan oleh Yesus melalui mujizat itu menjadi manusia yang layak, hidup dengan martabat, dan dipulihkan sepenuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat melalui perikop kita ini, teks kita ini, bahwa kuasa Kristus itu absolut. Dia menaklukkan kuasa setan dan tidak perlu diragukan lagi. Jadi kalaupun topik minggu kita berkata Yesus menaklukkan setan atau kuasa-kuasa jahat, itu memang sesuatu hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi, tetapi lebih mendalami bagaimana pengaruh keabsolutan kuasa Kristus itu berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Masihkah ada saudara-saudara kita yang masih meragukan kuasa Kristus yang sudah melampaui itu tadi? Dari seluruh aspek kehidupan kita, dia berkuasa. Mulai dari kehidupan alam, kondisi kehidupan manusia, bahkan kuasa-kuasa jahat atau kuasa-kuasa yang tidak terjangkau sama sekali oleh pikiran kita. Itu artinya Kristus berkuasa penuh atas hidup kita. Yang terakhir, menarik sebenarnya kalau kita lihat konteks Gerasa ini, ada terjadi mujizat tapi tidak kemudian disambut dengan baik. Nah, ini menunjukkan konteks kita zaman sekarang, jangan-jangan
kita lebih suka yang spektakulernya, yang mujizatnya daripada respon imannya. Jadi jangan sampai kita tergiur hanya dengan penampakan-penampakan mujizat yang bagi kita itulah yang menghidupkan keimanan kita. Oke, di satu sisi memang itu nyata dibuat oleh Tuhan untuk semakin mempercayai Dia, mujizat-mujizat itu, tapi dalam kehidupan sekarang justru mujizat itu harus dipahami sebagai kita yang merespon akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dengan itulah kita tidak terjebak pada kehidupan orang-orang Gerasa itu tadi, tapi lebih kepada bagaimana kita sudah mengakui kedaulatan Tuhan dalam kuasanya dan meresponnya. Tentu meresponnya adalah dengan menyambut, mengikuti, dan kemudian ikut ambil bagian di dalam misi Allah itu sendiri, membawa perubahan, membawa kabar sukacita bahwa Allah itu adalah Allah Trinitas, Allah yang berdaulat dan Allah yang berkuasa penuh atas kehidupan kita untuk semakin diimani oleh siapapun yang mendengarkannya. Demikian Kak Pendeta Agnes. Oke, baik. Terima kasih. Puji syukur ya, kita boleh menyelesaikan ini dengan baik. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama-sama, iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, gitu ya. Jadi semangat untuk kita semua, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi yang ada di mana, yang berada dimanapun. Baik, kita akan menutup perjumpaan ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami pelajari bersama-sama. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu luar biasa. Kuasanya tidak tertandingi dan tidak ada bandingnya. Karena itu ya Bapa, tuntunlah kami anak-anak-Mu untuk selalu bisa melihat bagaimana kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh terus berjuang untuk mengenal dan juga memahami pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami dengan meningkatkan kualitas doa kami, meningkatkan waktu kami untuk membaca firman dan juga merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk sahabat Marsahap Sahab Podcast yang telah menyaksikan channel ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka dalam perjalanan kehidupan yang mungkin saja dipenuhi dengan pergumulan dan juga penderitaan. Ajarlah kami untuk boleh bersama-sama memahami bahwa di dalam penderitaan sekalipun kami boleh tetap bertumbuh di dalam iman. Seperti Rasul Paulus yang mengatakan dalam Roma bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Itulah yang boleh bersama-sama kami imani sehingga kami boleh terus setia sampai akhir. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.